potong yang pendek yang. Lalu dia ikut salat tarawih. Bagaimana kalau kita masbuk dalam tarawih, tapi kita belum sholat isya? Bisakah kita mengikuti imam yang sedang sholat sunat? Masuk ke dalam masjid, imam sholat tarawih, lalu dia ikut sholat tarawih. Usolli sunnatat tarawih rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Selesai sholat tarawih, baru dia sholat isya. Sholat tarawihnya batal. Karena sholat tarawih itu adalah sholat yang dilaksanakan sesudah sholat isya. Tidak boleh sholat tarawih sebelum sholat isya. Sholat isya dulu, baru sholat tarawih. Masuk dia ke dalam masjid, imamnya sholat tarawih, dia di belakang. Usolli fardal isya arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Imamnya sholat tarawih, dia sholat isya, ikut dia. Apakah sah dia menjadi makmum ini sholat isya padahal imamnya sholat tarawih? Menurut mazhab Maliki tak sah. Karena dalam mazhab Maliki, imam dengan makmum mesti sholatnya sama. Kalau imamnya sholat sunat, makmumnya sholat sunat. Kalau imamnya sholat wajib, makmumnya mesti juga sholat wajib. Sekarang saya masuk ke dalam masjid. Saya masuk ke dalam masjid, musafir mau balik ke Pekanbaru. Lalu ada nampak saya orang sholat. Saya tepuk bahunya. Saya pun ikut sholat. Allahu Akbar. Selesai sholat, dia bilang, "Bapak tadi sholat apa?" Aku bilang, "Aku sholat zuhur." Lalu kata imam tuh, "Mohon maaf Pak, saya tadi sholat ba'diyah." Imamnya sholat ba'diyah, saya sholat zuhur. Pertanyaannya, sahkah sholat zuhur saya? Menurut mazhab Maliki tak sah. Menurut mazhab Syafi'i sah. Sah imam sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Mana dalilnya? Dalilnya dua. Dalil pertama, Nabi sholat dengan jamaah. Selesai sholat, Nabi pulang ke rumah. Sahabat Nabi duduk di masjid. Tak lama sesudah itu datang orang kampung. Orang kampung datang, berjumpa dengan sahabat Nabi. Mereka ingin sholat sama sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang sudah sholat tadi maju ke depan jadi imam. Dan dia pula sholat di belakang jadi makmum. Orang kampung yang sholat di belakang itu sholat wajib. Sedangkan sahabat Nabi yang di depan itu sholat sunat. Karena dia sudah sholat 2 kali. Maka sholat makmumnya sah. Kenapa? Karena sholat imam itu sholat sunat. Sedangkan makmum itu sholat wajib. Saya tadi sudah sholat asar di rumah. Saya sudah sholat asar. Cemana Ustaz sholat asar? Ustaz kan datang kemari baru azan asar. Saya musafir. Saya jamak takdim. Tadi saya sholat zuhur, habis itu saya sholat asar. Kalau gitu saya sudah sholat asar. Sudah. Lalu saya maju tadi sholat asar. Sholat asar saya yang maju tadi itu bukan wajib, sunat. Karena itu sholat yang kedua. Sedangkan makmum ini sholat wajib. Imamnya sholat sunat, makmumnya sholat sah apa tak sah? Kalau tak sah, ulang balik lah ini semua. Itu dalil pertama. Dalil kedua, waktu Nabi sedang musafir, perang. Waktu perang itu dibuat barisannya 2. 1, 2. Yang barisan depan sholat sama Nabi, yang barisan belakang megang tombak sama anak panah mengawal. Takut Nabi ditembak, dibunuh orang. Selesai salam, barisan yang belakang maju ke depan, yang belakang yang di depan mundur ke belakang menjaga Nabi. Nabi sholat sekali lagi. Sholat yang pertama tadi Nabi sholat wajib. Sholat yang kedua ini Nabi sholat sunat. Makmumnya sholat wajib. Itu dalil bahwa imam sholat sunat, makmumnya sholat wajib, sholatnya sah. Menurut mazhab Syafi'i. Bagaimana? Perhatikan, kata Allah, nanti akan tiba waktu saya hadirkan gempa, bukan sekedar menghancurkan yang tinggi turun ke bawah. Kalau semua orang sudah abai dengan yang tinggi itu hancur ke bawah, saya akan datangkan yang bawah naik semua ke atas. Enggak, dikasih gempa 7,4 aja udah lari semua keluar. Ini dikasih 7,4 aja itu sudah lupa dengan dunia. Dikumpulkan harta
paling banyaknya untuk membangun rumahnya yang mewah, kendaraannya yang banyak. Terus mohon maaf ya, tempat kerja gedung yang tinggi pencakar langit yang dia saat masuk pertama kali dia selfie di situ, dia abadikan, dia katakan aku diterima kerja di sini. Itu ditinggalkan, dia nggak peduli. Dia keluar. Di baru gempa kecil, Anda sudah nggak peduli dengan dunia. Dan sudah nggak sadar teman, nggak ada yang ngajak teman, keluar aja semua. Bagaimana ketika yang dihadirkan 74 salah liftnya? Semua naik ke atas. Wa akhrajatil ardu afqalaha. Anda sudah nggak ada pusing lagi memikirkan dunia, nggak ada. Selesai. Ya Allah tuh cuma kadang tegur kita dengan skala kecil. Kita ingat nggak itu sama Tuhan? Kita wafat dan fitrah kita mengatakan itu, kamu keluar loh, tinggalkan. Yang paling berharga itu diri kita, amal kita. Kalau pulang nggak ada amal, apa yang mau kita bawa? Perhatikan, kata Allah, nanti akan tiba waktu saya hadirkan gempa, bukan sekedar menghancurkan yang tinggi turun ke bawah. Kalau semua orang sudah abai dengan yang tinggi itu hancur ke bawah. Karena kalau kita masbuk dalam tarawih, tapi kita belum sholat isya, bisakah